Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan, pada saat ini kami rindu mau mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati kami, kiranya firman-Mu dapat meneguhkan hati kami, dapat memberikan kekuatan, pertolongan bagi kami. Melalui firman-Mu memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitabnya dimanapun saudara berada. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bagi kita perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya sapa kita semua, Salam. Sekali lagi, Salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini saya memberikan tema bagi kita adalah janjinya selalu tepat. Janjinya selalu tepat. Berbicara mengenai janji, ada satu pepatah hukum klasik yang mengatakan bahwa pacta sunt servanda, artinya bahwa perjanjian dimaksudkan untuk dijalankan. Perjanjian dimaksudkan untuk dilakukan. Ketika kita telah menyetujui sesuatu terkait yang harus kita jalankan dan harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa motivasi tentang janji yang menjadi perenungan bagi kita. Janji yang ditepati adalah kunci kepercayaan. Lalu ada lagi mengatakan bahwa janjimu tak seindah seperti pembuktianmu. Sebaiknya tidak usah berjanji jika tak yakin kalau tidak dapat menepatinya. Lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari-cari alasan atas janji lalu tidak nanti dipenuhi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan
tokoh yang barusan kita baca tadi adalah namanya adalah Abram. Nah, kalau kita perhatikan di pasal 12 ketika Allah memanggil Abram dari Ur Kasdim, memanggil dia dari ketidakpercayaan kepada Allah yang benar, karena keluarganya pada saat itu masih menyembah kepada Allah lain. Tetapi Allah menghendaki Abraham untuk dipanggil menjadi saluran berkat nantinya bagi seluruh bangsa-bangsa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa Abraham adalah salah satu tokoh yang terkenal di dalam kitab suci. Bahkan juga bukan hanya diceritakan juga di dalam PL, juga disinggung juga di dalam perjanjian baru. Bahkan juga dikatakan bahwa dia adalah bapak bagi banyak bangsa, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 4 ayat 17. Ia adalah leluhur bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa saat itu Abram namanya Abram masih belum diganti namanya menjadi Abram. Baru nanti diganti namanya menjadi Abraham adalah kita perhatikan nanti di pasal 17, yaitu sunat adalah merupakan tanda perjanjian. Nah, saudara, kita melihat bahwa ketika pada saat itu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dia berasal dari pedesaan Ur Kasdim, dan pada saat itu kalau kita melihat bahwa Abraham tidak mengalami berbagai kesulitan, karena pada saat itu pekerjaannya adalah sebagai pedagang ya, dalam jumlah-jumlah yang besar. Dan juga bukan hanya itu juga, lalu dia juga bertani ya, sehingga nanti pindah dia nanti ke daerah Palestina. Nah, pada saat itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan bahwa Abraham dan Lot saudaranya itu kaya raya, sehingga tanah menjadi milik pusaka mereka masing-masing. Tetapi dalam kisah Abraham sebenarnya ada motif teologis bahwa Allah sendiri di dalamnya itu mengenai janji Allah tentang tanah Kanaan. Itu nanti diceritakan dalam Kejadian pasal 15 ini dari ayat 1 sampai nanti 21. Tetapi kita hanya membahas di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang bersifat mengenai covenant Allah terhadap Abraham. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang merupakan janji Allah terhadap Abraham? Mari kita melihat di dalam pasal 15 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang pertama kita perhatikan di situ adalah di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara mengenai janji keturunan. Sedangkan nanti kalau kita perhatikan mulai dari ayat 7 nanti sampai ayat yang ke-21 itu membicarakan mengenai janji keturunan dan bahkan nanti janji mengenai tanah milik pusaka, yaitu tanah Kanaan. Tetapi kita hanya membahas yang bagian pertama adalah janji keturunan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang pertama di dalam ayat 1, yaitu di situ adalah kita melihat di situ ada Abram merasa takut pada saat itu ketika datang firman Tuhan dalam suatu penglihatan pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kenapa pada saat itu Abram takut. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal sebelumnya di pasal 14, rupanya pada saat itu dia telah mengalahkan raja-raja, sehingga dia takut dalam dirinya jangan-jangan ada yang sedang mengejar dia. Dia tidak perhatikan bahwa ketika Tuhan memanggil dia adalah Tuhan akan menyertai dia, bahkan memberkati dia, bahkan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk dia. Nah, ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja karena takut terhadap pembalasan raja-raja yang telah ia kalahkan, seperti yang diceritakan di dalam pasal 14 ayat 15.
Apa yang dikatakan di situ? Allah menyampaikan kepada dia supaya dia tidak takut, supaya tidak dia khawatir, supaya dia tidak mengalami depresi dalam hal rasa ketakutannya itu. Apa yang dikatakan di situ adalah Allah menyampaikan, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa akulah perisaimu, atau Allah menyampaikan bahwa hak Allah lah adalah sebagai perlindungan, Allah adalah sebagai keselamatannya. Di sini adalah Allah menenangkan hati Abraham supaya dia tidak takut, supaya dia tidak takut terhadap orang yang sedang mengejar-mengejarnya. Tetapi di sini Allah menenangkan hatinya supaya dia dapat tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini Allah menghendaki supaya Abraham dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Allah, supaya dia dapat menenangkan diri, supaya dapat memperhatikan apa yang disampaikan oleh Allah nantinya. Artinya bahwa Abraham tidak boleh langsung mengambil satu kesimpulan bahwa oh, ini jangan-jangan ada orang yang mengejar dan akan membunuh saya nantinya. Tidak demikian. Allah tidak bermaksud seperti itu. Tetapi sehingga di sini nanti Abraham menjadi tidak takut apa yang dikatakan, ya Tuhan Allah. Seperti kalau pimpinan memanggil bawahannya, ya, harus dia siap, ya, atas perintah yang harus dia laksanakan atau arahan-arahan yang dapat dia lakukan. Itu yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu yang kedua, cara eksposisi, kita perhatikan di dalam ayat 2 sampai ayat 3, di situ muncul nama Eliezer adalah orang Damsyik. Nah, di balik kata ya Tuhan Allah, Abraham terlalu terburu-buru mengambil satu kesimpulan. Ya. Di sini juga Abraham sadar bahwa dia tidak mempunyai keturunan. Dan sesuatu yang tidak mungkin baginya jika misalnya dia mempunyai keturunan. Nah, makanya dia bilang adalah di situ adalah Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Abraham di sini tahu bahwa harus ada ahli waris, ya. Kalau kita melihat, ya, 4 kali dalam teks ini, ya, 4 kali dalam teks ini dia menyampaikan ahli waris, ya, 4 kali. Berarti kenapa dia mengulang-ulang itu? Nah, rupanya ada satu tradisi di sana bahwa kalau dia tidak misalnya ada keturunannya, bisa saja menjadi hamba-hambanya atau budaknya adalah menjadi ahli warisnya atas kekayaan yang ia miliki. Nah, di sini atau bisa juga Abraham berasumsi bahwa Allah telah memberikan harta kekayaan kepadanya, ya. Nah, pada saat itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham risih dengan itu. Abraham tidak enak hati, ya. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa barang siapa yang tidak memiliki anak atau keturunan tetapi ia mempunyai seorang hamba, jika ia memiliki harta kekayaan, maka haruslah harta kekayaannya itu dilimpahkan kepada hambanya itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Allah menyampaikan bagi dia kepada Abraham pada saat itu apa yang disampaikan, bahwa meskipun dia sebelumnya Abraham sudah menyampaikan kepada Tuhan bahwa ada Eliezer yang menjadi ahli warisku, tetapi di ayat yang keempat meyakinkan dia, memberikan ketenangan di dalam dirinya dan memberikan satu pengharapan kepada Abraham
dia menyampaikan bahwa bukan ahli warismu yang akan mewarisi semua harta kekayaan, tetapi anak kandungmu sendiri. Nah, di sini pasti Abraham terkejut pada saat itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kenapa, saudara? Pada saat itu umurnya sudah mencapai kurang lebih sekitar 75 tahun. Nah, dalam dirinya dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Nah, kalau kita hubungkan dengan umur sekarang, umur yang 75 itu sudah tua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sudah sangat-sangat tidak mungkin. Ya pasti juga istrinya juga ya hampir-hampir sama, ya sekitar 70-an juga. Itu sudah sangat tidak mungkin, dan bisa dikatakan umur-umur itu adalah, bisa dikatakan bahwa itu adalah menopause. Tetapi ternyata dalam hati Abraham pengen mempunyai keturunan sebenarnya, dan Allah juga sudah melihat itu dan sudah mendengar apa yang merupakan seruan hatinya. Ya, walaupun misalnya dalam hati Abraham tidak mungkin, tetapi tanpa disengaja, tanpa dia ungkapkan, bahwa dalam hatinya Allah telah mengenal bahwa ada di dalam hati Abraham bahwa dia pengen mempunyai keturunan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu kita teruskan di ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Artinya di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari yang tidak mungkin menurut Abraham, malah sebaliknya Allah meyakinkan Abraham sesuai dengan janji Tuhan di pasal 12 bahwa dia akan memberikan keturunan kepada Abraham. Abraham tidak dijanjikan kekayaan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kenapa? Dia telah mempunyai kekayaan. Tidak juga dijanjikan kemakmuran karena dia sudah memilikinya semua. Tetapi di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menjanjikan apa yang paling ia butuhkan, apa yang paling ia harapkan, sehingga saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membawa Abraham keluar. Lalu dia berfirman, coba hitung bintang di langit. Kalau bisa hitung, maka begitu nantinya akan banyaknya keturunanmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada satu hal yang kita lihat dari kata ini adalah, di sini adalah Allah tidak hanya mengumbar sebuah janji, tetapi janjinya kepada Abraham itu betul-betul bersifat kepenan yang berarti. Allah sendiri juga yang berjanji, dan tidak akan pernah janji itu tidak ditepati oleh Allah, tetapi Allah selalu menepati janjinya itu. Ya, seperti yang dia sampaikan di dalam Kejadian pasal 12, yaitu ketepatan waktu janji Allah, dan dia menggenapi janjinya itu di saat Abraham itu mengalami keputusasaan. Dan seperti saat itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham hilang suatu pengharapan. Lalu di saat yang dia alami itu, ya, disitulah Allah menepati janjinya. Artinya di sini adalah tidak hanya dengan Abraham, melainkan juga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kadang-kadang misalnya kita meminta segala sesuatu, tetapi kadang-kadang kita harus sabar untuk menanti. Kadang-kadang kita harus sabar untuk menunggu sesuai doa yang telah kita doakan itu. Lalu kemudian yang kelima, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya serta sebagai kebenaran. Apa yang merupakan yang ke-6 itu? Di ayat yang ke-6, dari janji itu Abraham percaya. Dari janji itu
pengharapannya dapat bersinar. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini Abraham bukan hanya sekedar percaya, saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi betul-betul dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Nanti kalau kita melihat di ayat 7 dan seterusnya, ya, dan kemudian juga di ayat yang ke-12 dia mengatakan di situ, sampai matahari terbenam dia menunggu, sehingga terjadilah gelap. Bagaimana itu kesabaran Abraham untuk menunggu janji Tuhan? Karena kenapa? Merupakan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 konsep covenant, yaitu perjanjian penebusan, ya, covenant of redemption atau covenant of redemption. Yang kedua adalah covenant of action atau covenant of war, perjanjian kerja. Dan yang ketiga adalah covenant of grace atau covenant of grace adalah perjanjian anugerah. Covenant Allah adalah merupakan wujud kasihnya kepada manusia. Perjanjian Allah itu bersifat mengikat dan bersifat kekal. Tuhan tidak hanya berjanji untuk saat itu saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Tuhan tidak hanya berjanji pada saat itu saja, tetapi sampai kita ada di bumi ini. Memegang teguh perjanjian dengan Tuhan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan. Karena kenapa? Pemegang janji tersebut, tetapi juga untuk keturunan dan orang yang berada di sekitar pemegang janji perjanjian Tuhan itu. Nah, perjanjian Tuhan juga yang terutama kepada manusia adalah yaitu perjanjian keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah Allah nyatakan di dalam perjanjian baru, bahkan sampai sekarang ini. Yesus Kristus adalah sebagai yang menggenapi dari semua perjanjian itu, ya, yang telah Allah ikat sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa untuk menebus dan memberikan jalan keselamatan kepada setiap manusia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, covenant juga merupakan sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia. Karena di dalam perjanjian tersebut, manusia hanya meresponi pada perjanjian itu tanpa harus menyetujui perjanjian tersebut. Karena kenapa? Yang menyetujui itu adalah Allah sendiri. Dalam covenant, Allah yang berinisiatif untuk mengikat dirinya dengan ciptanya tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak ciptaan. Artinya bahwa ketika Allah sudah berjanji, ketika Allah sudah mengikat janji itu terhadap dirinya, itu tidak perlu lagi mengkonfirmasi kepada manusia. Dia tidak perlu lagi memberikan tawaran kepada manusia. Tetapi kalau dia sudah memberikan janji, betul-betul dia lakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini, beberapa poin ini, dari yang tadinya kurang pengharapan, ada rasa takut di dalam diri Abraham, tetapi Allah meneguhkan Abraham, memberikan keyakinan kepada Abraham. Lalu dari firman Tuhan ini yang merupakan aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, yang kita lihat dari sisi kehidupan Abraham, pertama, dia menyadari siapa dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai umat percaya harus kita menyadari siapa kita, siapa diri kita. Dan kita juga harus mengkonfirmasi bahwa kita sebagai orang percaya, bahwa kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, harus kita betul-betul menaruh harapan dan tidak pernah mengalami rasa ketakutan
oleh karena siapapun. Sadar diri, sadar akan siapa diri kita. Itu yang kita ambil dari sisi kehidupan Abraham. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu, ketika Allah sudah menyatakan janjinya kepada Abraham, walaupun menurut Abraham itu tidak mungkin pada saat itu, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah berfirman, ketika Allah telah meyakinkan Abraham, apa yang terjadi dalam diri Abraham, dia mengikuti. Buktinya ketika di ayat yang kelima itu, ya, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Abraham pergi melihat hal itu, apa yang terjadi. Lalu dia percaya apa yang disampaikan oleh Allah. Yang kedua adalah harus kita ikuti. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah ada rasa menyadari siapa dirinya, setelah dia mengikuti, lalu ketika Tuhan berfirman, lalu dia percaya dengan segenap hati. Dia menunggu hal itu sampai datang dan tiba saatnya. Meskipun dalam dirinya saudara yang kasih oleh Tuhan itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Janjinya selalu tepat, janjinya tidak pernah meleset. Maka oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap berpengharapan akan kasih Tuhan. Walaupun saat ini situasi-situasi yang banyak isu-isu, resesi ekonomi yang dapat menghimpit, mematahkan, memundurkan semangat orang percaya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, seperti yang dia disampaikan kepada Abraham, meskipun dalam umurnya yang tidak dapat diharapkan, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan menyediakan, memberikan janjinya apa yang kita butuhkan. Tuhan memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan, dan juga bukan hanya dibutuhkan pada saat itu, tetapi sampai selama-lamanya, bahkan sampai keturunan dari keturunan kita, sampai selama-lamanya. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap punya iman, tetap kokoh, dan tetap menaruh harapan kepada Tuhan, dan lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang menolong kita pada sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah meneguhkan kami, yang telah memberkati kami. Kiranya kasih Kristus yang terus menolong, dan Engkau memberkatilah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang dapat meneguhkan hidup kami, panggilan kami, dan melalui firman-Mu Tuhan dapat kami dikuatkan, dapat kami dibenarkan, dan dapat kami dihibur, dan dapat kami diberkati oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Shalom.